kembali melanjutkan thalabul ilmi. Mari kita mulai majlis ini dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Semoga yang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan. Yang dalam keadaan sulit, semoga oleh Allah segera diberi kemudahan. Dan semoga kita semuanya melalui istiqomah thalabul ilmi oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita selesai mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab-kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yakni Risalatun fi ta'aqqudil ahdi bimadzahibil a'immati al-arba'ati. Kitab yang oleh beliau diberi nama risalah dalam mengukuhkan untuk senantiasa mengambil pendapat dari imam-imam madhab yang 4. Sebuah kitab yang beliau susun dalam rangka mengukuhkan kalau berbicara masalah hukum hendaknya tetap rujukannya pada salah satu dari 4 madhab. I'lam anna fil ahdi bihadihil madhahibi al-arba'ati maslahatan azimatan. Ketahuilah bahwasanya ketika seseorang mengambil satu pendapat dari salah satu 4 madhab, ini ada kemaslahatan yang sangat besar. Wa fil i'radi anha kulliha mafsadatan kabirah. Dan bila orang mengabaikan itu, bila orang meninggalkan itu, maka ini akan ada mafsadah yang sangat besar. Ada kemaslahatan yang luar biasa bila kita itu mau memperhatikan, mau mengambil dari salah satu 4 madhab. Dan ketika seseorang sudah mulai abai dengan hal ini, maka ini akan ada mafsadah yang besar. Ahaduha, yang pertama itu apa? Annal ummata ijtama'at ala ayyatamitu ala salafi fi ma'rifati syariati. Umat telah sepakat bahwasanya dalam seseorang mengetahui ilmu syariat maka dia harus berpegang pada ulama terdahulu. Kita kalau ingin mengikuti syariat, tahu masalah syariat, kita itu harus berpegang pada ulama sebelumnya. Seorang tabi'in itu bertanya kepada sahabat, tabi'ut tabi'in bertanya kepada para tabi'in. Itu tidak bisa dihindari. Fattabi'una i'tamadu fi dzalika 'ala sahabati.
Karena yang namanya syariat itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali seseorang menerima dari orang lain. Dan kita telah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kita mengetahui tata cara sholat yang baik, kita harus tanya atau kita harus melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu menyampaikan. Ada orang menyampaikan begini, ketika dijelaskan bahwasanya kita itu harus mengikut ulama sebelumnya. Ini memang menjadi kesepakatan umat kalau dalam kitab Risalah fi Ta'aqudil Ahdi Madzahibul Arba'ah ini. Kita harus mengikut ulama sebelumnya, Pak. Nggak bisa kita itu langsung mengambil syariat, nggak bisa, tapi harus dari ulama sebelumnya. Ada orang yang tidak setuju dengan itu, mengatakan, loh kenapa kita harus mengikuti ulama, kita kan bisa langsung mengikuti Rasulullah. Ya Pak ya, mengatakan kita tidak mengikuti mereka, kita langsung mengikuti Rasulullah. Pertanyaannya itu sebetulnya bisa dibalik ya. Anda mengikuti Rasulullah itu dari mana? Kok Anda mengatakan mengikuti Rasulullah? Pasti nanti rujukannya kalau tidak dari Bukhari, dari Muslim, dari Hakim dan sebagainya. Artinya Anda pun ketika menuju Rasulullah melalui ulama sebelumnya. Itu nggak bisa dihindari. Kita pun sama. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka terkenal sebagai seorang tabi'ut tabi'in, sebagai seorang tabi'in yang betul-betul diakui keilmuannya. Maka ketika kita mengikut mereka, hakikatnya juga sama, mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mengikuti para ulama ini kita akan lebih aman, Pak. Akan lebih aman. Karena bisa jadi ketika seseorang langsung menukil dari hadis, seringkali makna yang ada dalam hadis itu bila difahami secara tekstual, orang bisa pusing. Asli orang bisa pusing. Satu contoh saya kasih hadis begini. Hadis masalah tentang larangan orang untuk kencing menghadap kiblat. Dalam hadis sahih Nabi menjelaskan, idza balauta fala tastadbiru al-qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku au gharribu. Makna hadis itu, kalau kamu kencing atau berak, kamu jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya Pak ya. Kalau kencing, berak, jangan menghadap kiblat selama di tempat terbuka. Kalau di WC tertutup, memang ruangan untuk buang air itu enggak masalah. Kalau di tempat terbuka, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Perintah Nabi, walakin syarriku, tetapi kamu menghadaplah masyrik, timur, au gharribu, atau menghadaplah barat. Umpamanya dalam hadis ini makna sederhananya, kalau kencing kamu jangan menghadap kiblat atau membelakangi, tapi kamu menghadaplah timur atau menghadaplah barat. Loh, mengamalkan hadis ini gimana, Pak? Tidak boleh menghadap kiblat tapi diperintahkan menghadap barat. Tidak boleh membelakangi kiblat tapi diperintahkan menghadap timur. Redaksi hadisnya memang seperti itu. Ini kalau kita mengamalkannya gimana? Ini nggak boleh menghadap kiblat tapi diperintahkan menghadap barat. Maka ulama mengkaji, ulama mengkaji. Setelah diteliti, oh ternyata Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini
Nabi berada di Madinah. Madinah itu utara daripada Mekah. Karena Madinah utara daripada Mekah, maka ketika menghadap timur atau menghadap barat tidak menghadap kiblat. Kalau hadis ini diamalkan di Madinah aman, karena ketika menghadap timur atau menghadap barat tidak menghadap kiblat. Tapi kalau untuk kita orang Indonesia mengamalkan hadis ini nggak bisa. Karena kalau menghadap timur berarti membelakangi kiblat, kalau menghadap barat berarti menghadap kiblat. Maka melalui hal seperti ini ulama menjelaskan yang menjadi substansi dalam hadis ini bukan timur atau baratnya, tapi menghadap kiblatnya. Dua kalimat yang terakhir itu tidak difungsikan, karena itu adalah sifatnya kondisional ketika Rasulullah berada di Madinah. Artinya ulama itu dalam mengkaji sampai seperti ini, nggak hanya sebatas sebuah teks. Itu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad bin Hambal, oleh Imam Malik, oleh Imam Abu Hanifah. Makanya syariat itu tidak bisa diketahui kecuali dengan nakal. Kita menerima pendapat dari orang lain yang dalam hal ini adalah para ulama-ulama sebelumnya. Wan naqlu la yastaqimu illa bi an ta'khudha kullu tabaqatin amman qablaha bil ittisali. Dan kita menerima dari ulama sebelumnya itu tidak aman kalau tidak terjaga secara bersambung. Saya dengan Imam Syafi'i katakanlah terpaut jauh. Kita di 2021. Imam Asy-Syafi'i itu beliau lahirnya saja di tahun 150 Hijriah. Sekarang 1400 Hijriah. Terpaut 1300-an tahun. Kalau langsung mengambil dengan beliau itu nggak bisa. Maka bil ittisal bersambung. Oh, Imam Asy-Syafi'i memiliki muridnya ini, memiliki muridnya ini, memiliki muridnya ini. Dan dari itulah maka kita bisa melanjutkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i pendapat dalam hal ini demikian. Ini namanya adalah menjaga pendapat daripada para ulama. Sebetulnya kalau berbicara dalam masalah madhab, ada lebih dari 4 madhab di dalam Islam itu ada lebih dari 4. Islam itu memiliki sejarah, ada banyak ulama yang diakui sebagai ulama madhab. Ada namanya Imam Sufyan Tsauri punya madhab. Ada namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ada namanya Imam Dawud Ad-Dhahiri. Ada sekitar 10 atau 11 madhab di dalam Islam. Itu semua diakui sebagai ulama-ulama yang sangat terpercaya. Cuma masalahnya begini ya. Masalahnya begini. Dari 11 madhab yang terdahulu itu, yang betul-betul terjaga pendapatnya, bab-babnya, dalilnya, penjelasan masalah yang rinci terkait satu hal, itu hanya 4 madhab. Saya ulangi lagi. Dari sekitar 11 madhab yang pernah ada, kalau di dalam kitab Sab'atu Kutub Mufidah itu dijelaskan, al-mujtahiduna min hadhil ummati la yahsuna kasratun wa kullun lahu madhabun minas sahabat wat tabi'in wa atba'it tabi'in. Ada namanya madhab Lais bin Sa'ab. Ada madhab Ishaq bin Rohaweh, madhab Ibnu Jarir, madhab Imam Dawud Ad-Dhahiri. Ada madhab
Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, tentu saja madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tapi dari sekian banyak madhab ini hanya 4 yang betul-betul konsisten menjaga pendapat-pendapat yang ada di dalam madhabnya. Maka ketika kita mengikuti 4 ini, kita mendapatkan pendapat-pendapat yang orsinil, Pak, terjaga. Contohnya begini, ada seorang ulama yang diakui sangat alim. Kalau dalam beberapa keterangan, Sayyid Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diakui sangat alim. Tapi untuk sebuah hukum, pendapatnya itu kadangkala tidak diterapkan, tidak dipakai. Kenapa? Karena adanya sanad atau pendapat itu apakah memang betul-betul dulu disampaikan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin atau tidak, ini belum, validitasnya belum tentu bisa dipercaya. Tapi berbeda dengan katakanlah pendapat Imam Asy-Syafi'i, muridnya mencatat di dalam kitab muridnya mencatat karena Imam Asy-Syafi'i beliau mentalkin atau mendikte, tercatat dalam kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Imam Malik di dalam kitab Muwatta dan di dalam catatan-catatan muridnya. Maka melalui itu kita ketika mengikut mereka, maka kita itu ittisol, bersambung. Jelas ya Pak ya? Tapi berbeda dengan yang lain. Makanya 4 madhab ini merupakan 4 madhab yang betul-betul terjaga sanad-sanadnya. Fala budda min antakuna aqawiluhum allati yu'tamadu 'alaiha marwiyatun bil isnadi as-sahihi au mudawwanatun fi kutubin masyhuratin. Mengikuti ulama-ulama sebelumnya itu harus berdasar sanad yang baik atau dari kitab yang terpercaya. Ada banyak pendapat Pak, sebetulnya itu kalau kita kaji, Masya Allah, umpamanya membaca kitab-kitab yang besar itu. Pendapat yang kadang aneh-aneh. Asli kadang itu pendapat aneh-aneh Pak. Satu masalah menurut katakanlah Imam Asy-Syafi'i itu wajib. Bisa jadi menurut imam yang lain tidak wajib. Satu pendapat menurut Imam Abu Hanifah demikian. Bisa jadi menurut yang lain itu berbeda. Contohnya begini, kita sering umpamanya saya mau tanya, kita menyentuh anak perempuan kecil bagi bapak-bapak, ada bayi atau ada anak kecil perempuan, kita menyentuh, itu batal apa enggak wudhu kita Pak? Kira-kira batal apa tidak Pak? Tidak ya Pak ya, karena dia masih kecil ya Bu ya, karena masih kecil. Itu adalah pendapat daripada mayoritas ulama kita. Tapi ada namanya Imam kalau tidak salah Daud Ad-Dhahiri. Keterangan ini ada di dalam kitab karya Imam Asy-Sya'rani Mizan Kubro. Beliau itu menyatakan begini, setiap laki-laki menyentuh anak perempuan meskipun kecil membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Dasarnya itu begini Pak, saya kaget ketika membaca, Masya Allah, ulama kok alimnya seperti ini. Di dalam ayat yang menjelaskan pembatalan wudhu, Allah berfirman, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh nisa. Ya Pak ya, kata nisa.
Nisa kalau dalam makna yang biasanya itu dimaknai perempuan dewasa. Ya Pak ya. Standarnya apa? Menurut madhab Syafi'i balik atau hadus syahwat. Dia sudah apa itu pantas untuk disyahwati, maka ketika menyentuhnya batal. Ini menjadi standar umum daripada para ulama. Kata nisa distandarkan sebagai perempuan yang balik. Tapi menurut Imam Dawud Ad-Dhahiri berdasarkan ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan ayat. Dalam ayat pembatalan wudhu Allah berfirman aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh nisa. Ya Pak ya, nisa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Makna ayat itu, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika Allah menyelamatkan kamu dari azab yang diberikan Fir'aun, yakni ketika Fir'aun membunuh anak laki-laki di antara kalian dan menjadikan budak anak perempuan. Semua ulama tafsir sepakat kata nisa pada ayat ini artinya bayi perempuan pada masa Fir'aun dulu itu langsung dari yang Bani Israel dijadikan budak. Ulama sepakat maknanya seperti itu. Lah, menurut Imam Dawud Ad-Dhahiri, makna nisa ini dengan nisa ini itu sama-sama nisa. Kok yang ini diartikan balik, yang ini ulama sepakat anak kecil. Maka menurut beliau sama-sama nisa, ini berarti nisa yang ada di sini standarnya adalah Al-Quran. Sampai seperti itu, Pak. Jadi nggak hanya sekedar oh ini kok orang aneh ada menyentuh anak kecil dianggap balik, dianggap batal. Nggak hanya sekedar itu. Bahkan dasar-dasarnya itu sangat terpercaya. Kehebatan daripada ulama-ulama yang diakui sebagai ulama madhab itu demikian. Beliau sampai mengartikan makna nisa yang ada pada ayat pembatalan wudhu adalah meskipun anak kecil, karena di dalam ayat yang lain makna nisa itu ulama sepakat anak kecil. Lah cuma menurut mayoritas tidak. Kalau menurut kita selama anak itu belum haddus syahwat, memiliki standar disyahwati, katakanlah umur 7 tahun, umur 8 tahun masih anak-anak, oh itu tidak sampai batal. Selanjutnya wa antakuna mahdumatan bi ayyubayyina ar-rajih min muhtamalatiha. Kemudian kenapa kita kok harus mengambil daripada para ulama-ulama yang terpercaya tersebut? Saya ulangi, kenapa kok kita harus mengambil dari ulama-ulama yang terpercaya ini? Bukankah sebetulnya seseorang bisa dia itu menggali hukum sendiri? Saya ulangi, bukankah sebetulnya orang itu bisa menggali hukum sendiri? Di dalam kitab ini disebutkan li'anna jami'as sona'ati kasyarfi wan nahwi wat tibi wasya'ri wal hidadati wat tijarati wasyiyagati lam tatayassar li ahadin illa bimulazamati ahliha. Kalau kita ingin mempelajari satu perkara, memang kita itu harus berguru kepada ahlinya, Pak. Ya, harus berguru kepada ahlinya. Dalam pertukangan Anda ingin jadi orang yang pintar, ya harus berguru kepada ahlinya. Dalam kedokteran, dalam perdagangan, dalam bisnis. Lah begitu juga dalam hal ini.
Kalau kita memang betul-betul pingin belajar agama, ya harus belajar kepada ahlinya. Bukan orang yang Masya Allah kadang ngawur, Pak. Oleh sebab itu dalam kitab ini disebutkan lam tatayassar li ahadin illa bimulazamati ahliha. Orang itu kalau pingin belajar itu enggak mungkin dia mendapatkan kemudahan kecuali kalau dia tidak mengikuti orang yang ahli di bidang itu. Meskipun wa ghairu dzalika nadirun ba'idun lam yaqo wa in kana jaizan fil akli. Meskipun tetap ada kemungkinan orang yang dia itu katakanlah sekarang mencari hukum baru berdasarkan Al-Quran hadis, meskipun mampu secara akal bisa saja, tapi itu kayak sangat jauh, ya sangat jauh. Contohnya itu tidak hanya sekarang, Pak. 700 Hijriah ada namanya Imam As-Suyuti, ya Bu ya, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu diakui sebagai ulama yang sangat luar biasa alim. Kita pernah dengar, Pak, yang namanya kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu merupakan tafsir induk kayak Pak. Karena tafsir Jalalain itu kecil tapi ringkas. Di dalamnya yang diambil pendapat-pendapat yang kuat saja. Dulu ada namanya Imam Al-Mahali. Beliau sebagai ulama yang luar biasa alim, ahli tafsir, ahli fikih. Beliau ketika menyusun satu kitab tafsir, ketika di tengah-tengah itu wafat. Beliau menyusun kitab tafsir ketika di tengah wafat. Maka para ulama yang lain itu berpikir, Masya Allah, kitab ini merupakan kitab yang bagus, tapi enggak terselesaikan karena Imam Mahali wafat. Akhirnya para ulama itu musyawarah, kira-kira siapa yang mampu melanjutkan menyelesaikan kitab ini. Ternyata tampillah ada seorang pemuda, umurnya tidaklah lebih 20 tahun. Namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih kecil. Beliau menyelesaikan apa yang disusun oleh Imam Mahali, tafsir Jalalain itu kurang lebih 40 hari saja. Kehebatannya begini, orang ketika dia melanjutkan tulisan satu dengan tulisan yang lain, katakanlah ada orang membuat tulisan nggak selesai, saya melanjutkan. Kira-kira tulisan dia dengan tulisan saya beda apa enggak, Pak? Pasti beda. Ya Pak ya, pasti beda. Tapi kalau kita bisa membaca tafsir Jalalain, Pak, antara yang pertama karangan Al-Mahali dengan yang kedua karangan As-Suyuti itu enggak ada bedanya. Karena Imam Suyuti menjelaskan, saya melanjutkan kitab Al-Mahali memakai metode, memakai standar dia. Maka antara kitab dia dengan kitab saya tidak akan ada bedanya. Luar biasa beliau. Lah beliau itu pernah mengikrarkan diri sebagai ulama madhab, pembuat madhab. Beliau menyampaikan, saya itu sekelas Imam Abu Hanifah, saya sekelas Imam Asy-Syafi'i, saya sekelas Imam Ahmad bin Hambal sebagai seorang mujtahid. Maka para ulama itu, ini di 700 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i 150, Imam Imam Malik itu di 90-an Hijriah, Imam Abu Hanifah, mereka pokoknya generasi awal ini 700 Hijriah kok ngaku-ngaku jadi mujtahid. Semua ulama yang hebat-hebat akhirnya ngetes, Pak, menguji apakah dia memang betul-betul layak. Imam As-Suyuti itu dikumpulkan satu majelis, ulama-ulama yang lain semua ngetes ya. Ditanya satu hal, syaratnya satu,
Kamu nggak boleh melihat pendapat para ulama sebelumnya. Coba kamu cari dalilnya sendiri. Katanya kan mustahid bisa mengambil pendapat atau hukum langsung. Maka syaratnya nggak boleh mengambil pendapat ulama sebelumnya. Imam Asyuyuti kemudian itu dia memang mampu. Pertanyaan ini dijawab, runtutan hukumnya demikian, dasarnya ini. Saya tidak mengikut Syafi'i. Seterusnya saya tidak mengikut Hanafi. Ada sekitar 20 pertanyaan, Pak. Tapi setelah selesai, ulama itu mengkaji jawaban-jawaban Asyuyuti. Setelah dikaji kemudian ulama menyampaikan, Asyuyuti mohon maaf, kami semua mengakui kamu itu orang jenius, orang hebat, orang pinter. Tapi setelah kami kaji, semua pendapat-pendapatmu itu nggak pernah lari dari apa yang dulu jadi pendapat para ulama. Katakanlah Imam Asyuyuti, beliau ketika disodori satu pertanyaan, beliau berpikir dengan sangat keras berdasarkan Al-Quran dan hadis langsung. Ya Pak ya, Al-Quran dan hadis langsung. Akhirnya memiliki satu pendapat baru. Setelah dicek, pendapatnya itu ternyata dulu sudah pernah disampaikan Imam Asy-Syafi'i. Beliau ada satu pertanyaan dijawab dengan sekian banyak dalil-dalil yang beliau berusaha sekeras mungkin. Setelah dicek, dulu ternyata sudah pernah dijawab oleh Imam Hanafi dengan kesimpulan yang sama. Maka akhirnya beliau oleh para ulama dinasihati, kalau dulu sudah pernah dijawab semua dan kamu badal ini sudah betul-betul sekuat tenaga, bukankah lebih aman kalau kita ngikut saja? Ya Pak ya. Ulama memberi nasihat itu. Akhirnya Imam Asyuyuti, ya, beliau akhirnya mencabut pendapatnya, saya mengikuti madhab Syafi'i. Itu badal sekelas Imam Asyuyuti. Nah ini makanya ulama-ulama itu Masya Allah Pak, kehebatannya luar biasa, tapi mereka semuanya mengikut. Ya Pak ya. Nah ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya dari para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oh, ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh istikharah ya. Mesin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istikho pakai kho. Ya Pak ya, ada istikhoroh. Ini nanti sholatnya sama, tapi julukannya beda. Ada istiha pakai ha. Istiharoh. Kalau istiharoh itu dari kata tahayyur, artinya bingung. Kalau istikhoroh dari kata khairun, artinya baik, mencari yang terbaik. Kalau kita ini baik, tapi mana yang terbaik? Kita sudah memiliki analisa, itu namanya istikharah. Kita pingin mana yang terbaik. Tapi kalau kita bingung, sedang kebingungan, mana ya? Bimbang. Ya, bimbang. Maka disebut istiharoh. Jadi tinggal dari tiga tempat tadi,
Saya belum punya analisa sama sekali, saya bingung pokoknya. Udah, kalau dia bingung, dia melakukan sholat, berarti sholatnya istihara. Wah, saya pingin cari yang terbaik, berarti sholatnya istihara. Cuma satu, Pak. Istikharah itu disunnahkan sampai seseorang memiliki kemantapan hati. Jadi katakanlah orang, kita jangan membayangkan saat kita istikharah, setelah istikharah kemudian kita dapat mimpi, dalam mimpinya kemudian katakanlah dipastikan ambil tempat yang ini, yang lain buang. Enggak seperti itu. Hasil daripada istikharah itu ketika seseorang sudah mendapatkan kemantapan hati. Oh, mantep yang ini, udah ambil yang itu. Artinya begini, Pak. Makanya guru kami di pesantren kalau sudah mantep nggak perlu istikharah. Saya ulangi, kalau sudah mantep nggak perlu istikharah. Karena tujuan istikharah agar kita oleh Allah diberi kemantapan dari tiga ini yang paling bagus mana. Dari kebingungan saya ngambil langkah di mana. Jelas ya Pak ya? Jadi tadi itu umpamanya dia sudah melakukan analisa. Kemudian dia tahu yang terbaik ini. Sebetulnya dia nggak perlu istikharah karena dia sudah ada kemantapan hati. Dia nggak tahu sama sekali, dia ingin cari yang terbaik. Itu namanya istikharah. Dia tahu ini baik, tapi dia bingung. Wah, ini nggak tahu, ini bingung. Maka disebut istikharah. Jelas ya? Cuma praktek sholatnya sama nanti. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.